Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, hari ini kita masih belajar di tema 5. Oke, before starting our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening prayer, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa breakfast atau sarapan terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dimudahkan dan juga kita tetap sehat. Oke, hari ini kita masih belajar tentang perubahan cuaca lagi nih, seperti sebelumnya dan pengaruh perubahan cuacanya. Nah, terkadang kita merasa udara kita ini sangat dingin dan kadang juga terasa kondisinya sangat panas. Nah, kondisi panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Sedangkan pada saat cuaca dingin biasanya terjadi hujan. Nah, apa sih cuaca itu? Cuaca, gejala alam atau kondisi udara yang terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat dan di wilayah waktu yang terbatas. Jadi cuaca ini sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Nah, sedangkan iklim, iklim ini apa? Iklim ini lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim inilah yang menyebabkan adanya musim. Nah, di Indonesia kita ternyata ada 2 musim nih. Ada musim hujan dan musim kemarau yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pembagian jenis iklim juga berdasarkan banyak sinar matahari yang diterima oleh bumi. Nah, adanya pembagian iklim ini juga dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang membentang di bumi. Nah, inilah yang akan menjadikan kita Indonesia beriklim tropis dengan ciri sinar mataharinya dapat dirasakan sepanjang tahun. Makanya kita sering kepanasan. Garis khatulistiwa juga yaitu garis hayal tengah bumi. Nah, garis khatulistiwa ini banyak menerima sinar matahari. Nah, dampak lain dari posisi Indonesia di garis khatulistiwa yaitu Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Sedangkan musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Nah, musim hujan biasanya ditandai dengan jumlah curah hujan yang terjadi sangat banyak. Sedangkan musim hujan di Indonesia terjadi di bulan Oktober sampai Februari. Sedangkan untuk musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai bulan September. Nah, ternyata ada bulan-bulannya juga ya. Tapi ini sewaktu-waktu bisa juga berubah. Nah, kalau di dunia gimana sih? Nah, ternyata di dunia ini punya beberapa musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, musim gugur, hujan, dan kemarau. Nah, misalnya nih, contohnya ada di negara Jepang. Nah, di negara Jepang ada 4 musim. Yang ada musim dingin, panas, dan juga musim kemarau. Nah, kita beralih ke PKN. Ayo kita belajar sama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dalam masyarakat dan keluarga. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan keluarga pastinya membutuhkan kerjasama. Dan di dalam Islam juga menganjurkan untuk kita melakukan kerjasama atau secara berjamaah, sebagaimana kita sholat juga melakukannya dengan berjamaah agar dapat mempererat tali uhuwah atau persaudaraan kita. Nah, kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah suatu usaha bersama atau individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, ternyata kita punya tujuan dan kita juga melakukan pembagian tugasnya, yaitu biasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak keluarga atau masyarakat agar tujuan kita dapat terselesaikan atau dapat terjalankan. Nah, tujuannya apa sih atau apa sih manfaatnya? Yaitu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama, menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri dan menumbuhkan ide. Begitu juga pada saat kita melakukan kerjasama di dalam keluarga. Nah, ternyata melakukan kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya adik kita melakukannya lebih ringan dibandingkan kita. Nah, apa sih pentingnya sikap bersatu ini? Yaitu kita saling mencintai sesama anggota keluarga, menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan tentram, terhindar dari pecah belah atau timbulnya masalah. Nah, sikap bersatu juga adalah suatu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu sila ketiga disebutkan bahwa warga negara harus menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan, dan juga kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Nah, kita harus memikirkan juga kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah, ternyata kita juga harus cinta tanah air, rela berkorban. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ilmu kita diberi Allah keberkahan dan Allah mudahkan semuanya untuk melakukan bertolabul ilmi atau mencari ilmu. Dan to close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan closing prayer, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Stay safe.